Hai hai hai, halo anak-anak semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Iya, anak-anak yang kuat, anak-anak yang cerdas harus tetap sehat, tetap bersemangat belajar di rumah agar menjadi anak-anak yang pintar. Nah, anak-anak, hari ini kembali lagi bersama Ibu Guru dalam pembelajaran tematik ya. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada doa Bapa kami. Ya, nah anak-anak perhatikan, di sini kita akan berdoa bersama-sama yaitu doa Bapa kami sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini. Sekarang marilah kita berdoa, mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, langsung saja kita akan lihat materi yang kita pelajari. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang kelima ya anak-anak. Kalian boleh buka buku temanya dan buku LKS-nya. Nah, buku temanya itu kalian buka di halaman 45 ya. Kemudian buku LKS-nya buka halaman 17. Nah, di sini materi yang pertama kita akan membahas di buku LKS ya, halaman 17 itu tentang makna puisi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada belajar bernyanyi dan melakukan keberagaman kegiatan untuk meraih cita-cita. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 5 hari ini. Nah, sekarang buka buku LKS-nya. Di sini kita akan melihat makna puisi. Apa sih makna puisi? Apa sih Ibu Guru yang dimaksud dengan makna puisi? Nah, anak-anak ada yang tahu tidak apa itu makna puisi? Nah, makna puisi itu adalah arti atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat dimengerti oleh pembaca. Ya, jadi itu yang disebut dengan makna puisi. Ya, dia meliputi sebuah arti, isi yang terkandung dalam puisi tersebut. Ya, apa sih isi yang terkandung dalam puisi tersebut? Dia bercerita tentang apa sih? Nah, sehingga pembaca tadi itu bisa mengerti apa yang ingin disampaikan dalam puisi tersebut. Nah, kemudian melalui makna puisi inilah pesan puisi dapat disampaikan ya. Jadi, pesan atau amanat dalam sebuah puisi itu bisa disampaikan oleh seorang pengarang yaitu melalui makna sebuah puisi tadi ya, melalui artinya, melalui isinya. Jadi di situ seorang pembaca bisa tahu apa pesannya, kemudian apa amanat yang ingin disampaikan dalam puisi tersebut. Nah, seperti puisi yang ada pada halaman 17 itu ya. Puisinya berjudul Cita-citaku menjadi polisi. Nah, bacalah puisi berikut dengan saksama ya. Nah, anak-anak, Ibu Guru akan membacakan puisi dan kalian mendengarkan bagaimana cara Ibu Guru membaca puisi, kemudian bagaimana nadanya, alunannya ya, tinggi rendah nadanya itu di mana, itu dengarkan ya. Jadi membaca sebuah puisi itu tidak sembarangan ya. Kita harus tahu ya. Kita harus tahu apa dulu? Apa yang harus kita ketahui kira-kira untuk membaca sebuah puisi? Kita harus tahu puisi tersebut bercerita tentang apa sehingga kita bisa menghayati. Kita bisa apa? Bisa tahu makna dari puisi yang ingin disampaikan. Kemudian membaca puisi itu juga harus dihayati. Kita harus masuk atau kita harus merasakan bahwa kita benar-benar ada di dalam situasi yang terdapat dalam puisi tersebut. Nah, Ibu akan membacakan ya. Cita-citaku menjadi polisi. Aku ingin menjadi polisi. Polisi yang gagah berani. Bekerja dengan hati nurani. Sebagai bukti aparat sejati. Polisi pengayom rakyat. Polisi harus merakyat.
Polisi jangan berkhianat. Polisi harus bekerja cermat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Harus ada alunannya ya, kemudian harus ada nada-nada yang harus kita pelankan atau kita tinggikan, kemudian nada-nada yang harus kita tekankan, nada tinggi, nada rendah, seperti itu. Nah, seperti juga ada contoh puisi yang ada di halaman 45 yaitu Cita Citaku karya Angelika. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Semua akan aku perjuangkan. Nah, anak-anak, itu tadi ya contoh dari pembacaan puisi tentang cita-citaku. Nah, kemudian di bawahnya itu ya, di buku tema kalian halaman 45 ada beberapa pertanyaan ya mengenai puisi yang sudah dibaca tadi. Ya, pertanyaan yang pertama, apa sih isi pertanyaan yang pertama? Nah, pertanyaan yang pertama, apa isi dari bait ke-1 puisi tersebut? Nah, isi dari bait 1 puisi tersebut itu adalah mengenai suatu keindahan dari suara alat musik tadi. Nah, alat musiknya itu apa? Nah, alat musiknya itu adalah biola, ya. Jadi di situ ya, bait ke-1 puisi tersebut dimulai dari suara indah alat musik sampai dengan aku selalu ada untukmu. Jadi itu adalah bait yang ke-1 dalam sebuah puisi. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa isi dari bait kedua? Nah, anak-anak, isi dari bait kedua itu adalah keinginan penulis puisi yang ingin menjadi seorang pemain biola. Nah, di sini ya puisi bait kedua itu dimulai dari aku suka alat musik itu sampai dengan menjadi pemain biola. Ya, jadi itu adalah isi dari bait puisi yang kedua. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apa isi dari bait ketiga puisi tersebut? Nah, itu berisi tentang tekad, semangat, dan perjuangan seorang penulis untuk menggapai cita-citanya, yaitu tadi sebagai pemain biola. Nah, jadi di sini yang termasuk ke dalam bait ketiga dalam puisi itu dimulai dari langkah-langkah ku jalani sampai semua akan ku perjuangkan. Nah, itu ya bagaimana cara kita menentukan bait dalam sebuah puisi. Jadi bait pertama itu dia dimulai dari suara indah alat musik sampai dengan aku selalu ada untukmu. Kemudian yang kedua, aku suka alat musik itu sampai kepada menjadi pemain biola. Yang ketiga, langkah-langkah ku jalani sampai kepada semua akan kuperjuangkan. Nah, jadi itu adalah bagian bait-bait dari setiap puisi. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Puisi yang baik adalah puisi yang mampu membangkitkan perasaan pembaca, membangkitkan emosional pembaca, dan membuat sesuatu atau suasana puisi menjadi lebih hidup. Nah, jadi di sini ya anak-anak, jelas saja puisi yang baik itu ketika puisi tersebut ya bisa membangkitkan rasa, misalnya perasaan penasaran, kemudian rasa ingin tahu dari kita. Kenapa sih puisinya bercerita tentang ini? Kemudian apa sih yang membuat puisi ini menarik? Nah, kemudian membangkitkan emosi kita, ya keingintahuan kita terhadap puisi yang sudah dibaca tadi, dan tentunya bisa membuat suasana dari puisi tersebut itu ketika kita bacakan lebih hidup, ya, lebih bisa kita nikmati, bisa kita hayati, ya apa yang ingin disampaikan oleh pengarang lewat puisi yang kita baca tadi. Nah, kemudian selain itu, pemilihan kata yang baik membuat puisi menjadi lebih indah, enak didengar, dan memiliki makna yang mendalam. Nah, jadi di sini anak-anak, dalam membuat sebuah puisi itu, kita harus memperhatikan kata-kata yang kita gunakan.
apakah kata-kata yang kita gunakan itu sudah baik